Ketua DPP LSM Gempa Indonesia desak KPK dan Kejaksaan periksa dugaan pungli Basnas Kabupaten Goa. Ketua Dewan Pimpinan Pusat, DPP, LSM Gempa Indonesia, Amiruddin, SH, Karaeng Tinggi, secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap Basnas Kabupaten Goa terkait dugaan pungutan liar, pungli, yang menyasar ASN P3K, pegawai BUMD, serta seluruh jamaah haji se-Kabupaten Goa. Modus pemotongan gaji ASN dan BUMD pemotongan gaji tersebut diduga disetorkan ke rekening Basnas Kabupaten Goa dengan nomor 13102000001601607 Bank BPD Sulselbar. Adapun rincian potongan gaji berdasarkan golongan, yakni golongan 4, Rp100.000 golongan 3, Rp75.000 golongan 2, Rp50.000. Golongan I, Rp25.000 ASN P3K, Rp75.000 pegawai BUMD, Rp75.000. Pungutan tersebut diketahui telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, dengan jumlah ASN dan P3K mencapai lebih dari 8.000 orang, belum termasuk pegawai BUMD. Total dana yang terkumpul diduga telah mencapai miliaran rupiah, namun tidak transparan dan tidak diketahui peruntukannya secara jelas. Dugaan pungli jamaah haji, tidak hanya itu. Pada bulan Desember tahun 2025 Basnas Kabupaten Goa juga diduga kembali melakukan pungutan terhadap seluruh jamaah haji Kabupaten Goa, dengan besaran Rp1 juta per jamaah, dengan jumlah jamaah sekitar 1.500 orang lebih. Ini sangat mencederai rasa keadilan. Jamaah haji sudah dibebani biaya negara dan biaya pribadi, lalu masih dipungut lagi dengan dalih sosial. Ini harus diusut tuntas, ujar Amiruddin. Diduga ada konspirasi terstruktur. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menilai kuat adanya konspirasi dan keterlibatan oknum pemerintah Kabupaten Goa, baik dalam pemotongan gaji ASN P3K BUMD maupun pungutan terhadap jamaah haji, karena dilakukan secara terorganisir dan menggunakan mekanisme resmi pemerintahan. Dasar hukum dan pelanggaran. 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 huruf E. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun, dan denda Rp200 juta Rp1 miliar. Pasal 12B, gratifikasi. Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap suap. 2. KUHP Pasal 423 KUHP, pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang memberikan sesuatu dapat dipidana hingga 6 tahun penjara. Pasal 368 KUHP, pemerasan, ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melarang pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dan jajarannya dilarang menyalahgunakan kewenangan yang merugikan masyarakat dan aparatur. 5. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Regulasi Zakat. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus sukarela, transparan, akuntabel, dan tidak boleh bersifat memaksa. Tuntutan DPP LSM Gempa Indonesia. 1. KPK, Kejaksaan Agung RI, dan Kejati Sulsel segera memeriksa Basnas Kabupaten Goa. 2. Audit forensik seluruh rekening dan aliran dana Basnas Kabupaten Goa. 3. Periksa peran BKD dan oknum Pemkab Goa yang terlibat dalam pemotongan gaji. Hentikan seluruh pungutan yang tidak memiliki dasar hukum sah. 4. Usut tuntas dan pidanakan seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik pungli yang dibungkus atas nama agama dan sosial. Hukum harus ditegakkan, tutup Amiruddin.
SH, Karaeng Tinggi. Desakan tersebut disampaikan adanya temuan DPP LSM Gempa Indonesia terkait pemotongan gaji ASN P3K dan pegawai BUMD yang dilakukan melalui BKD Kabupaten Goa. Dengan dalih sedekah infak melalui Basnas Kabupaten Goa, kami menilai dalih sedekah dan infak ini hanyalah modus. Jika dilakukan secara tidak sukarela, terstruktur, sistematis, dan masif, maka itu masuk kategori pungutan liar dan berpotensi tindak pidana korupsi, tegas Amiruddin.